Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 7. Menurut keterangan para cantrik, istri Bapak Guru pergi meninggalkan Bapak Guru, entah kemana. Tentu saja Nurseta tidak berani menceritakan semua yang pernah didengarnya dari para cantrik, bahwa ibu guru itu jauh lebih muda dan cantik, bahwa di antara Bapak Guru dan istrinya sering terdengar percecokan. Kenapa istri Wak Guru meninggalkan suaminya, Kakang Mas? Mawarsih bertanya heran. Nurseta hanya menggeleng kepala. Aku tidak tahu, dia jeng. Para cantrik tidak berani bercerita banyak. Sudahlah, tidak baik membicarakan keadaan rumah tangga orang lain, kata Ki Sinduening. Paman Sinduening, menurut pendapat saya, setelah terjadi peristiwa tadi, sungguh tidak aman bagi Paman dan Diajeng Mawarsih untuk tinggal di sini. Saya khawatir bahwa mereka akan merasa penasaran dan masih akan mendendam, dan bukan tidak mungkin mereka akan datang kembali membawa gerombolan yang lebih banyak dan lebih kuat untuk memaksa Paman dan Diajeng Mawarsih mengabdi kepada Ponorogo. Ki Sinduening menarik napas panjang. Kalau terjadi demikian, aku akan melawan sampai titik darah terakhir. Aku pun tidak takut menghadapi mereka, kata pula Mawarsih dengan sikap gagah. Saya percaya kepada Paman dan Diajeng Mawarsih akan berani membela diri akan tetapi hendaknya Paman ingat bahwa persoalannya bukan sekedar mempertahankan nama dan kehormatan belaka. Harap Paman ingat bahwa Diajeng Mawarsih masih amat muda, masa depannya masih terbentang luas. Apakah Paman tega membiarkan ia terancam bahaya, menempuh bahaya dan mempertaruhkan nyawa hanya untuk urusan kecil seperti itu? Paman, marilah Paman dan Diajeng Mawarsih meninggalkan tempat ini dan ikut bersama saya ke Mataram, dan membiarkan Danu Sengoro menertawakan kami dan menganggap kami pengecut yang lari ketakutan darinya, kata Ki Sinduening. Sama sekali tidak, Paman. Yang penting adalah kenyataannya. Biarkan saja mereka menyangka bagaimanapun. Paman dan Diajeng Mawarsih bukan melarikan diri dari Ki Danu Sengoro dan muridnya. Merekalah yang bersikap pengecut, melakukan pengeroyokan, dibantu para warok. Paman dan Diajeng Mawarsih meninggalkan tempat ini untuk mengabdi kepada Mataram. Paman saat ini Mataram membutuhkan bantuan orang-orang gagah seperti Paman. Tentu Paman sudah mendengar bahwa semua daerah pesisir utara yang dahulu sudah ditaklukkan oleh Kanjeng Eyang Senopati, kini telah memberontak kembali. Untuk mempersatukan seluruh daerah itu, terpaksa Sri Baginda mengirim pasukan untuk menundukkan mereka kembali. Tenaga Paman amat dibutuhkan di Mataram. Juga saya akan memberi kabar kepada ayah saya yang menjadi Demang di Praban untuk mengirim pasukan penjaga di daerah ini, untuk menghadang kalau-kalau orang Ponorogo membuat kerusuhan di daerah perbatasan. Nah, sekali lagi, Paman bukan melarikan diri dari Ki Danu Sengoro, melainkan pergi ke Mataram untuk mengabdi. Ki Sinduening mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya. Dia melihat kebenaran dalam ucapan murid keponakan itu. Kalau dinekat menanti datangnya serangan balasan dari Danu Sengoro dan Brantoko yang tentu akan membawa gerombolan warok Ponorogo yang lebih kuat, tentu keadaannya terancam dan betul seperti yang dikatakan Nurseta, dia tidak boleh membiarkan putrinya terancam bahaya. Mungkin lebih mengerikan daripada bahaya maut kalau sampai Mawarsih tertawan oleh mereka. Dan kini Mataram membutuhkan bantuannya. Dia masih kuat, apa yang lebih menyenangkan baginya seorang satria daripada berjuang demi kepentingan negara? Juga Mawarsih sudah mulai dewasa. Kalau anaknya itu dibiarkan hidup di pegunungan ini, tentu akan sukar memperoleh jodoh yang baik. Usul yang Andika itu baik sekali, Raden. Berikan waktu kepada kami selama sepekan ini untuk mengambil keputusan. Kalau kami berdua telah mengambil keputusan dan sepakat, kami akan segera berangkat ke Mataram. Nurseta menjadi girang bukan main. Baik, Paman. Saya akan menanti di sana akan dapat menghadapkan Paman kepada Sri Baginda. Hari ini juga saya akan menghubungi ayah agar mengirim pasukan keamanan untuk menjaga di perbatasan, sengaja agar orang-orang Ponorogo tidak melanggar perbatasan dan membuat kekacauan di daerah ini. Nurseta lalu berpamit dan meninggalkan padepokan Ki Sinduening bersama 12 orang prajurit pengawalnya. Akan tetapi setibanya di luar pedusunan, dia menghentikan pasukannya,
kemudian memerintahkan 6 orang prajurit untuk tinggal di sekitar daerah itu melakukan pengawasan dan menjaga kalau-kalau gerombolan datang menyerang Ki Sinduening. Dia sendiri bersama 6 orang pengawal lalu membalapkan kuda menuju ke Kademangan Praban. Suara suling itu mendayu-dayu, dengan lembut namun kuat menyusup-nyusup di relung kalbu. Tidak seperti suara suling pada senja-senja yang lalu, kini suara suling itu tidak melengking, melainkan lembut dan menggetar, lirih namun menembus. Mawarsi merasa ternyuh. Semenjak pertemuannya dengan Nurseta, kemudian bapaknya memberitahu bahwa mereka akan meninggalkan dusun, pindah ke Mataram, perasaannya mudah ternyuh, mudah hanyut dan terharu. Sejak kecil ia tinggal di daerah pegunungan yang sunyi itu, tempat yang tentram penuh damai, di mana hawa udaranya selalu sejuk dan segar, di mana ia hidup demikian dekat dengan alam sekitarnya, amat dekat dengan tanah, tumbuh-tumbuhan, burung-burung dan angin. Ia merasa bersatu, menjadi bagian yang utuh dengan alam sekitarnya. Dan dalam waktu 3 hari ia akan meninggalkan semua itu. Ia akan hidup di kota, di tengah masyarakat ramai, tempat yang penuh sesak dengan manusia, tempat yang bising di mana akan sukar dapat menikmati kicau burung, kerik jangkrik, kokok ayam, koak katak, apalagi suling yang mengalun lembut menyusup perasaan itu. Ia segera menyelesaikan mandinya. Berganti pakaian bersih, mengeringkan rambut basah yang tadi dikeramisinya, membiarkannya tergantung di punggungnya. Rambut yang amat hitam, gemuk dan panjang itu sampai ke pinggulnya, Mawarsi lalu meninggalkan pondok, berjalan agak cepat menuju ke arah suara suling. Ia tahu siapa yang meniup, bahkan sudah dikenalnya. Anak penggembala itu bernama Bayu, seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 12 tahun yang lincah dan cerdik. Dia menggembala kerbau milik kepala dusun Pancol. Bayu anak yatim piatu, masih kemenakan Ki Lurah Pancol dan tinggal di rumah pamannya itu sebagai seorang pembantu yang rajin. Mawarsi suka kepada bocah itu, yang lincah jenaka akan tetapi sopan dan pandai membawa diri, dan terutama sekali, yang pandai meniup suling melakukan kidung-kidung merdu. Ia tahu bahwa pada saat seperti sekarang ini, Bayu tentu sudah mengandangkan kerbau-kerbaunya dan kalau meniup suling di senja hari, biasanya berada di tepi anak sungai yang jernih airnya itu. Ia pun menuju ke sana. Tiba-tiba dara itu menahan langkah kakinya. Tiupan suling itu baru saja mengakhiri kidung Pangkur dan kini terdengar tiupan kidung Asmaradana. Ia merasa kagum. Anak itu memang cerdik sekali. Biasanya dia hanya pandai meniup kidung dan danggula, kinanti dan Pangkur saja. Sekarang sudah pandai memainkan kidung Asmaradana, entah kapan belajarnya. Dan tiupannya juga berbeda dari biasanya. Tidak terlalu melengking-lengking lagi, melainkan lembut dan merdu, tanda bahwa tiupannya lebih mendalam. Semakin ternyuh hatinya mendengar kidung Asmaradana yang meliuk-liuk itu, dan ia pun mempercepat langkahnya menuju ke arah suara yang datangnya dari anak sungai. Ketika dia melewati jalan setapak yang menikung dan tiba di balik batu gunung, tiba-tiba ia kembali menghentikan langkahnya dan kini bahkan ia menyelinap di balik sebatang pohon cemara. Ia mengintai dengan mata terbelalak heran. Bayu memang berada di sana, di tepi anak sungai seperti biasa, akan tetapi tidak sendirian. Bahkan yang meniup suling bukan anak itu, melainkan seorang pemuda yang memakai kain sebatas pinggang, dan tubuh atasnya bertelanjang. Kiranya bukan Bayu yang meniup suling. Pantas ada perbedaan. Setelah tembang Asmaradana selesai dimainkan, terdengar pemuda itu bertanya, "Bagaimana, Bayu, apakah engkau sudah hafal tembang Asmaradana tadi?" Bayu mengangguk. "Sudah, Kakang Aji. Akan tetapi aku ingin sekali menghafal tembang tentang Waringin Sungsang itu, Kakang." Pemuda itu tersenyum dan Mawarsi merasa betapa jantungnya berdebar. Belum pernah selama hidupnya ia merasakan debar jantung seperti saat ia melihat pemuda itu tersenyum. Wajah itu, bentuk tubuh itu, semuanya serba pas, serba cocok dan serba indah baginya. Bentuk tubuh yang sedang saja, semua jelas nampak membanyang di dada yang bidang dan pundak yang tegap itu kekuatan yang tersembunyi di balik kulit yang gelap dan mengkilap tertimpa cahaya matahari pagi yang cerah, seperti dilapis baja. Tentu pemuda itu seorang petani yang rajin. Pekerjaan berat setiap hari membuat tubuh itu menjadi kuat dan sehat. Kain sarung yang dipakainya juga sederhana namun bersih. Dan wajahnya mengingatkan Mawarsi akan wajah tokoh wayang kesayangannya, yaitu Wisanggeni, putra Arjuna yang terkenal sakti mandraguna.